Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Dua sosok manusia berkelebat satu sama lain seperti hantu di tempat itu. Riak energi yang menakutkan mengguncang ruang hingga mulai terdistorsi. Tidak ada satupun ahli dari kedua belah pihak yang berani ikut serta dalam pertempuran itu. Ini karena semua orang tahu bahwa dalam pertempuran antara elit Dou Zong, bahkan Dou Huang tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk campur tangan. Bagaimana kabar Cai Lin Jie? Sesosok kecil yang cantik melintas ke sisi Xiaoyan. Mata Ziyan mengamati medan pertempuran saat dia merasakan riak energi menakutkan yang menyebar. Kesungguhan muncul di wajah kecilnya ketika dia berbicara. Kekuatannya mirip dengan pelindung Tai dari Hall of Souls, dan pertarungan mereka menemui jalan buntu. Kemungkinan besar pemenangnya akan kesulitan ditentukan dalam waktu singkat. Xiaoyan berbicara sambil berpikir keras. Jika pertarungan antara elit Dou Zong memasuki pertarungan yang melibatkan hidup dan mati, biasanya itu akan berlangsung lama. Namun, mengingat karakter Medusa dan dasi pelindung itu, tentu saja mereka tidak akan membiarkan pertarungan ini berlangsung lama. Oleh karena itu, kemungkinan besar pemenang pertempuran ini akan ditentukan dalam waktu singkat. Ziyan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Matanya yang besar seperti permata terangkat sekali lagi saat dia mempelajari medan pertempuran lainnya. Ada kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi ruangan di sana, menutupinya. Orang luar manapun tidak akan menyadari sedikit pun situasi di dalam. Mata Xiaoyan mengikuti tatapan Ziyan saat dia menoleh. Dia segera merajut alisnya. Dokter peri kecil dan Xie Bian telah memasuki ruang tertutup itu beberapa waktu yang lalu. Namun masih belum ada aktivitas di tempat itu. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih unggul. Xiaoyan dan Ziyan tetap melayang di langit. Tatapan mereka terfokus pada pertarungan antara pelindung Tai dan Medusa. Pada saat ini, Sekte Racun benar-benar berada di atas angin dalam pertempuran antara sekte mereka dan gerbang 10.000 kalajengking setelah Xiaoyan menghabisi 3 ahli kelas berat Dou Huang. Meraih kemenangan hanya tinggal menunggu waktu saja. Tentu saja, faktor penentunya didasarkan pada dua medan pertempuran Dou Zong di langit. Jika Medusa dan Dokter Peri Kecil menang, tidak perlu menyebutkan akhir cerita hari ini. Sekte Racun akan berhasil menelan gerbang 10.000 kalajengking dan menjadi faksi terkuat di Kekaisaran Cuyun. Xiaoyan juga akan mendapatkan apa yang diinginkannya, keberhasilan menangkap seorang ahli dari Hall of Souls. Dia berharap bisa mendapatkan berita mengenai Hall of Souls dari mulut para ahli yang ditangkap. Jika pelindung Tai dan Xie Bian pada akhirnya menang, kemenangan Sekte Racun ini akan hilang sama sekali. Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa membuat semua orang segera melarikan diri. Lagi pula, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, mustahil bagi mereka untuk menandingi dua elit Dou Zong. Faktor penting terakhir dari pertempuran besar ini adalah di dua medan pertempuran yang melibatkan kelas Dou Zong. Dentang, 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 dentang. Sosok manusia saling bersilangan, pedang panjang dan rantainya berpotongan di langit. Mereka mengeluarkan percikan api serta suara jernih di tengah riak energi yang kuat. Sosok manusia saling bersilangan. Wajah Medusa sedingin es ketika pedang panjang di tangannya tiba-tiba membentuk lengkungan yang aneh, dan menusuk ke tulang rusuk pelindung Tai dengan cara yang rumit. Akhirnya, dia menembus kumpulan kabut hitam itu. Pedang panjang itu ditarik kembali setelah serangan itu. Tubuh Medusa berkelebat dan dia melarikan diri dari jangkauan serangan protektor Tai. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pedang panjang itu hanya untuk mengerutkan kening. Tidak ada bekas darah segar di sana. Meskipun tidak ada darah segar yang terlihat, seseorang dapat mengetahui dari gejolak kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Tai bahwa pedang sebelumnya mempunyai efek pada dirinya. Permainan pedang yang rumit, saya benar-benar tidak tahu dari mana seseorang yang terampil seperti Anda muncul. Aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Fluktuasi kabut hitam melambat, mata pelindung Tai yang gelap dan dingin memandang ke arah Medusa saat dia berbicara. Medusa sepenuhnya mengabaikan kata-kata pelindung Tai. Wajahnya sedingin es, dan matanya yang cantik dan panjang dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Selain saat menghadapi orang yang dikenalnya, Ratu Medusa dari suku manusia ular ini tidak akan pelit dengan niat membunuhnya. Pelindung Tai sudah terbiasa dengan sikap dingin Medusa setelah bertukar begitu banyak pukulan. Oleh karena itu, dia hanya tertawa dingin sementara pandangannya beralih ke medan pertempuran Xiaoyan. Dia berkata, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking memang tidak berguna. Mereka telah dikalahkan dengan sangat buruk meskipun memiliki keuntungan sebesar itu.
Meskipun pelindung Tai memarahi dengan cara seperti itu dengan mulutnya, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa terus menunda pertarungan dengan Medusa. Kalau tidak, jika pemenang pertempuran antara Dokter Peri Kecil dan Xie Bian ditentukan, kemungkinan medan pertempurannya akan mengalami perubahan besar. Tidak apa-apa jika Xie Bian adalah pemenangnya. Tetapi jika Dokter Peri Kecil yang menang, meskipun pelindung Tai memiliki kepercayaan diri, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa peluangnya untuk menang sangat rendah ketika berhadapan dengan Dokter Peri Kecil, Dokter Peri dan Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari. Cahaya pedang 7 warna dan rantai logam hitam seperti ular piton saling bersilangan seperti kilat di langit. Mereka meledak menjadi suara jernih yang menggugah jiwa saat percikan api memercik. Tubuh Medusa mundur, wajahnya juga cukup serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan pelindung Tai jelas meningkat. Serangan liar dan kejam ini menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Tai berdiri di langit yang kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat ke arah Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi niat membunuh. Pelindung Tai tidak memberi Medusa waktu sedikit pun untuk mengatur napasnya. Tangannya bergerak dan rantai mirip ular piton raksasa berwarna hitam itu mengeluarkan hembusan angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, ia mengayun dengan keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan pada serangan cepat dari pelindung Tai. Dao Qi yang kuat diedarkan di tubuhnya secara maksimal, cahaya 7 warna terang merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Sebuah pedang besar yang bersinar sepanjang lebih dari 100 kaki diayunkan setiap kali pedang panjang di tangannya diayunkan. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai mirip ular piton hitam bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertarungan antar elit Douzong. Ekspresi Xiaoyan, yang berada di luar medan pertempuran, menjadi semakin pucat saat pertarungan antara Medusa dan pelindung Tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi energi menakutkan yang intens perlahan menggumpal. Itu terbentuk di dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Ziyan di sampingnya dipenuhi kecemasan saat melihat wajah Xiaoyan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan Dao Qi sekuat itu, ada kemungkinan terjadinya serangan balik. Jika hal itu terjadi, tidak mengherankan jika seseorang akan menderita luka serius jika beruntung dan bahkan mungkin meninggal jika cederanya lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulut dan menyela. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada orang yang datang dan menyela saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sedang menunggu dengan sungguh-sungguh, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiaoyan tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam rendah juga keluar dari tenggorokannya. Hati Ziyan langsung menjadi tegang saat mendengar suara teredam itu. Dia menoleh untuk melihat hanya untuk melihat kerutan Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Jelas sekali, dia merasakan kesulitan besar dalam menggunakan skill Dao ini, yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan Si Flipping Seal adalah seseorang harus memiliki kekuatan Dao Huang. Kekuatan Xiaoyan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa Dao Huang, kemungkinan besar dia tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan Si Flipping Seal dengan kekuatannya. Lagi pula, Dao Qi yang dibutuhkan untuk teknik Dao dengan kekuatan yang menakutkan sungguh terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat ketepatan yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan Dao Qi juga cukup keras. Xiaoyan memang menemui beberapa masalah saat ini. Meskipun dia pernah berlatih selama jangka waktu tertentu di lembah kecil, masih ada risiko yang cukup besar ketika dia ingin menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiaoyan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya setelah merasakan penerbangan Dao Qi yang kuat secara sporadis di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak kabur ke segala arah. Setelah itu, dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar itu ke sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebatnya. Namun pembentukan segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan peredaran Dao Qi. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiaoyan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan besar dia akan gagal sekarang karena kendalinya yang tidak memadai. Meskipun demikian,
Kolaborasi antara segel tangan Xiao Yan dan Dou Qi secara bertahap menunjukkan beberapa tanda-tanda kekacauan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Beberapa Dou Qi yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai menyerang secara acak, bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiao Yan, masih mengeluarkan sedikit rasa sakit yang mengejang. Sial, kali ini tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan erat mengatupkan giginya. Dia dengan kuat menahan rasa lelah yang keluar dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kesepakatan antara Dou Qi dan transformasi segel tangannya. Di bawah kegelisahan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, Dou Qi di dalam tubuhnya mulai berjalan dalam kekacauan. Ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah setelah merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan si Flipping Seal, tetapi dia juga akan terluka parah akibat serangan balik tersebut. Kekacauan di hati Xiao Yan baru saja muncul dan muncul ketika dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan besar dia akan gagal total. Saat ini, dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Karena sangat kaya akan pengalaman bertempur, dia dengan jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Secara alami, kemunculan segel tangan kristal giok itu sulit untuk lepas dari perhatian Medusa dan pelindung Tai. Ini terutama ketika mereka merasakan energi menakutkan yang bahkan Dou Zong tidak berani meremehkannya. Wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung terlempar ke posisi asal energi ditransmisikan. Keduanya tercengang saat melihat energi menakutkan itu diciptakan oleh Xiao Yan. "Cai Lin, minggir!" Xiao Yan berteriak dengan keras. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan saat mereka tiba-tiba terlempar ke arah pelindung Tai. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini, dia samar-samar mengangguk dan 7 cahaya berwarna muncul dari tubuhnya. Segera, dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat mundur. Segel pembalik laut tubuh Medusa baru saja mundur ketika hati Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Dia melengkungkan ibu jarinya dan segel tangannya dengan keras didorong ke depan. Lapisan segel tangan berbentuk kristal giok segera meninggalkan tangannya. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang melesat menuju pelindung Tai dengan cara yang bagaikan kilat. Pelindung Tai terkejut saat melihat cahaya terang terpancar. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang sudah terkunci pada auranya. "Ini, apa teknik Dou ini? Bagaimana bocah itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Dou Huang miliknya?" Mata pelindung Tai terfokus erat pada cahaya kristal yang melintas. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dia menyadari bahwa dia sepertinya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam pekat muncul dari tubuh pelindung Tai. Gelombang energi yang terkandung dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi. Kristal hijau giok melesat melintasi langit. Dalam sekejap, ia muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, pelindung Tai akhirnya dapat melihat dengan jelas apa sebenarnya cahaya kristal itu. Segel kristal, pelindung Tai sangat mengernyit saat melihat benda ini. Tatapannya segera menyapu melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan terkejut sesaat. Ketidakpercayaan muncul di matanya, dia tanpa sadar dan dengan tajam berteriak, "Ini sebenarnya keterampilan segel dewa." Tidak jauh dari situ, seluruh tubuh Xiao Yan gemetar saat mendengar teriakan tak disengaja dari pelindung Tai. Niat membunuh di matanya melonjak. Orang ini benar-benar bisa mengenali si Flipping Skill.